Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Akar Hukum dan Agraria dengan tema Tanah Hukum dan Perlawanan. Dan dalam episode kali ini kita akan membahas bagaimana hubungan hukum agraria. Kita akan melihat hubungan ini antara kepastian dan ketimpangan dari perspektif konstitusi untuk memperjuangkan keadilan agraria. Dan di konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, menulis dengan tegas bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang pastinya indah sekali bunyi dari pasal tersebut. Tapi di lapangan, kenyataan sering berbicara lain. Di satu sisi ada janji kepastian hukum, di sisi lain ketimpangan penguasaan tanah kian menganga. Konflik agraria meledak di mana-mana dan rakyat kecil justru jadi pihak yang kalah di pengadilan maupun di lapangan. Dan hari ini kita akan membedah paradoks itu bagaimana hukum agraria kita berdiri di antara kepastian dan ketimpangan dari sudut pandang konstitusi. Bersama saya Berikan Anum Tiko dan Anda sedang mendengarkan podcast Tanah Hukum dan Perlawanan ini dan sudah hadir bersama kita secara virtual seorang sahabat akar, seorang akademisi dari Universitas Gajah Mada dan peneliti hukum yang tajam membedah isu-isu agraria bersama Dr. Rence Arizona SHMHMA. Kita akan menelisik di mana letak simpul masalahnya, bagaimana konstitusi seharusnya dibaca dan apa jalan keluar menuju keadilan agraria yang nyata, bukan sekedar slogan. Selamat datang dan selamat bergabung Bang Yance dalam lingkar belajar agraria yang kami kemas dalam bentuk podcast ini. Selamat malam Bang. Selamat malam, terima kasih Oke, sudah diundang oleh teman-teman akar untuk kita berdiskusi siap pada Bang. kesempatan ini. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan ya, Bang. Nah, jadi gini, Oke. Bang Yance, lahan di Indonesia kini kan terkonsentrasi di tangan segelintir pihak saja, dan sementara jutaan masyarakat adat masih menunggu pengakuan resmi atas wilayahnya yang telah diwariskan secara turun-menurun ya, Bang. Dan di tengah ketidakpastian tersebut, konflik tanah itu terus meningkat setiap tahun, sebagaimana dicatat dalam Konsorsium Pembaruan Agraria, dan mencerminkan jurang yang semakin lebar antara janji konstitusi untuk memakmurkan rakyat dan kenyataan di lapangan yang kerap memikirkan mereka yang paling bergantung pada tanah untuk hidup. Kalau kita lihat di pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu ada salah satu tafsiran dikuasai negara ini, Bang, yang mengatur penguasaan dan pemanfaatan tanah. Itu bagaimana itu, Bang? Ya, ini momen yang cukup baik sebenarnya, Yap. karena di bulan Agustus juga momen kita untuk meresapi kembali ya spirit dan makna kemerdekaan setelah 80 tahun proklamasi ya. Ya, betul. Dan kita ingat juga proklamasi kemerdekaan itu sehari setelahnya 18 Agustus itu disahkan Undang-Undang Dasar yang pertama oleh PPKI. Yang Undang-Undang Dasar pertama itu, kalau kita lihat spiritnya, semangatnya itu kan anti kolonialisme. Jadi kita mesti melihat kehadiran pasal 33 ayat 3 itu, yang bunyinya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, itu dalam konteks pada waktu itu. Jadi Yap. sebenarnya Pasal 33 itu adalah jawaban terhadap persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia karena kolonialisme yang terjadi. Karena selama kolonialisme itu bukan saja orangnya, tetapi tanah sumber daya itu juga diekstrak, diserap untuk kepentingan kolonial. Dan kalau kita lihat, telusuri sejarah, para pejuang Republik kita itu juga sebenarnya adalah para pejuang agraria juga, para aktivis agraria. Dan itu tergambar kuat misalkan di dalam Soekarno misalkan di dalam pledoinya ketika dia diadili ya di pengadilan di Bandung, Indonesia menggugat, jelas sekali dia mengkritik sejumlah kebijakan kolonial di bidang agraria perkebunan. Begitu juga kalau kita lihat pembelaan Hatta di pengadilan Indonesia Merdeka, ataupun dokumen-dokumen lain ya, kajian-kajian buku yang ditulis oleh Tan Malaka, Nar, The Republic Indonesia, ataupun yang ditulis oleh Iwa Kusuma Sumantri ya, The Peasants Movement in Indonesia, semuanya mencerminkan keresahan agraria yang dialami karena kolonialisme. Karena pada masa kolonial, ya penguasa kolonial menguasai tanah dan orangnya pada waktu itu. Jadi hadirnya Undang-Undang Dasar 45, kalau kita lihat juga, kita perbandingkan dengan berbagai macam konstitusi di dunia, punya karakter tersendiri, terutama konstitusi negara-negara yang hadir pasca Perang Dunia Kedua, itu beda tipologinya dengan konstitusi negara-negara di Eropa misalkan, Yap. dengan di Amerika.
yang pada umumnya mereka itu disebut dengan political constitution. Jadi konstitusi politik hanya ngatur urusan-urusan yang sifatnya politik, ekonomi itu diserahkan ke pasar. Nah, di Indonesia pasca merdeka kita tidak saja political constitution, tidak saja konstitusi politik, tapi juga konstitusi ekonomi, konstitusi sosial, ya, social constitution juga. Oleh karena itu ada bab tentang kesejahteraan sosial. Salah Betul. satunya adalah pasal 33 di Yap. situ dalam bab kesejahteraan sosial. Jadi dalam konteks itu sebenarnya pasal itu lahir ya. Jadi setelah 80 tahun kalau masih ada yang belum terwujud, jadi memang kita perlu mengoreksi. Jangan-jangan apa yang terjadi dalam 80 tahun ini ya belum berhasil, atau jangan-jangan dia menghidupkan kembali, atau jangan-jangan dia merawat praktek-praktek kolonial sehingga problem yang dihadapi pada masa kolonialisme masih kita hadapi sampai hari ini gitu Yap. Bung Oke. Dika. Kalau kita lihat ini Bang, sebenarnya apa sih Bang filosofi dasar hukum agraria nasional sebagaimana yang tercermin dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 itu? Iya, kemudian setelah kalau kita lihat pasal undang-undang dasarnya sudah dibuat ya, Yap. pasal 33 tadi saya sampaikan Undang-Undang Dasar 1945, tapi kan memang ada perubahan-perubahan ya. Ada perubahan dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat, eh, makna pasal yang tadi itu 33 itu hilang di situ. Tapi ketika diberlakukan kembali Undang-Undang Dasar sementara 1950, Yap. pasal 33 itu hidup lagi, meskipun nomornya bukan 33 ya. Tapi ketika kemudian dikembalikan lagi ke Undang-Undang Dasar 45, dia kembali lagi dengan pasal 33. Setelah Dekret Presiden 5 Juli ya, 1950. Ya, Dekret Presiden 5 Juli. Lalu ya pada setelah Dekret Presiden 5 Juli lah kemudian dibuat persiapan untuk bagaimana kita menerjemahkan politik hukum agraria kita. Setelah Dekret Presiden 5 Juli 1956 itu. Pada waktu itu memang persiapan untuk membentuk hukum agraria baru itu sudah dimulai sejak Hmm. 1948, tapi baru perkembangannya itu mengalami progres pada masa demokrasi terpimpin Yap. Presiden Soekarno. Progresnya baik dan pada gilirannya pada 24 September 1960 disahkanlah Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 1960. Spiritnya tentu adalah spirit untuk anti kolonialisme ya. Spiritnya anti feodalisme, itu spirit dari Undang-Undang Pokok Agraria. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemerataan penguasaan tanah, keadilan, sebenarnya keadilan Yap. sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam konteks agraria. Jadi itu sebenarnya politik hukumnya, dan ya, spesifik sebenarnya Undang-Undang Pokok Agraria dia mencabut buku 2 ya di dalam KUH Perdata Yap. berkaitan Betul. dengan jadi Pak. dia memang anti kolonial itu. Yap. Dia berupaya untuk mengubah tatanan hukum kolonial ke dalam satu hukum nasional yang baru, dan ekspektasinya tentu sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat di Indonesia. Jadi beberapa prinsip di dalam undang regulasi kolonial kan dihapus, misalkan domain verklaring ya, Yap. Betul. pernyataan bahwa tanah yang tidak bisa dikuasai, tidak bisa dibuktikan pemilikannya itu dianggap Hmm. sebagai Milik negara ya Bang. tanah milik negara. Yap. Jadi negara pada masa kolonial itu ada pemilik tanah, sedangkan setelah kita merdeka pemilik tanah itu bukan lagi negara. Negara hanya menguasai, itu pasal 33, Yap. dikuasai oleh Oleh negara, itu negara. menguasai, negara hanya menguasai. Menguasai pun tidak Hmm. berhenti sudah menguasai, tapi harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi kalau misalkan sekarang ada menteri ya, apalagi menteri agraria Yap. menyampaikan bahwa tanah itu adalah milik negara, berarti dia masih menggunakan paradigma kolonial Yap. dalam memaknai hukum agraria di Indonesia. Karena kalau dalam konteks kolonial memang betul negara sebagai pemilik tanah. Tapi kalau dalam konteks nasional, Undang-Undang Pokok Agraria, negara bukan pemilik tanah, karena yang menjadi pemilik tanah itu adalah rakyat Indonesia. Negara hanya menguasai, dan menguasai itu pun sebenarnya untuk membantu menciptakan keadilan dan kemanfaatan bagi sebesar-besar kemakmuran. Begitu. Oke, tadi kan Bang Yanci sudah menjelaskan bahwasannya filosofi dasar hukum agraria nasional itu kan apa ya anti kolonialisme ini tadi. Tapi menurut Betul. Bang Yance ini, apa kerangka hukum yang ada ini sudah cukup menjamin kepastian hukum bagi rakyat, khususnya petani dan masyarakat adat? Ini Bang. Ya, itu. Jadi kalau kita lihat spirit awalnya kan Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, dia adalah
spirit anti kolonial ya. Tetapi memang spirit itu kan nggak bertahan lama juga Ya, dalam benar. sejarah perkembangan bangsa Indonesia, terutama setelah terjadi pergantian rezim pasca peristiwa 1965 ya, dalam konteks perang dingin, kemudian ya konteks globalnya geopolitiknya perang dingin, tapi dalam konteks nasional di Indonesia kemudian ya berujung kepada pembubaran Partai Komunis Indonesia dan agenda-agenda yang berkaitan dengan kerakyatan yang progresif seperti agenda petani itu juga kemudian diberangus dan pemerintahan pada masa Orde Baru kemudian tidak lagi mengandalkan kekuatan ekonomi rakyat yang diharapkan ketika negara ini dibentuk, tetapi justru mengandalkan kekuatan modal, yaitu kekuatan modal dalam negeri dan juga modal asing ya untuk proses pembangunan ekonomi. Jadi eh, ada masa jeda sebenarnya periode tertentu ya dari 1945 sampai dengan 65 sebenarnya orientasi ekonomi kita itu mulai digeser menjadi berbasis kerakyatan dan ekonomi nasional. Tapi setelah itu ya balik lagi dengan mode produksi kolonial sebenarnya. Jadi kalau dengan demikian meskipun Undang-Undang Pokok Agraria itu tidak dicabut ya oleh pemerintahan Orde Baru, tetapi makna ketika pelaksanaan itu sudah berbeda dengan cita-cita awal dari Undang-Undang Pokok Agraria itu sendiri. Jadi Hmm. sangat bergantung juga tidak saja berkaitan dengan teks hukum dalam konteks ini ya, tetapi juga bagaimana hukum itu dilaksanakan itu sangat berpengaruh dalam sejarah perkembangan Indonesia dan kita lihat orientasi pembangunan itu berbeda dengan spirit awal dari Undang-Undang Pokok Agraria. Oke. Tapi Bang, bagaimana Bang Yance melihat hubungan antara prinsip fungsi sosial tanah itu sebagai social function of land dan cita-cita keadilan sosial dalam konstitusi? Bang? Ya, kalau kita bicara tentang eh, prinsip eh, fungsi sosial atas tanah ya, bisa berbeda maknanya dulu dan sekarang gitu. Iya. Nah, kalau dulu ketika Undang-Undang Pokok Agraria disiapkan, berarti fungsi sosial atas tanah itu nggak boleh ada orang yang punya tanah terlalu luas, menciptakan konsentrasi penguasaan tanah. Apakah itu pada banyak dulu pada ulama gitu ya, ataukah Hmm. elit-elit desa gitu ya. Nggak boleh mereka punya tanah terlalu luas kalau mereka tidak memanfaatkan itu, sehingga tanah itu harus difungsi sosialkan, harus dibuat pemerataan sehingga orang yang tidak punya tanah tetapi bekerja dalam olah tanah itu mestinya juga mendapatkan akses dan hak terhadap tanah. Jadi fungsi sosialnya itu adalah untuk pemerataan manfaat penggunaan tanah. Tapi kalau perkembangan lebih lanjut, fungsi sosial atas tanah itu sekarang sering kali dipakai dalam konteks untuk menggusur gitu. Untuk menggusur karena argumennya adalah tanah itu nggak boleh eksklusif dimiliki, dibatasi untuk kepentingan orang tertentu saja, individu tertentu saja, Iya. tapi harus dipertimbangkan dimensi kepentingan yang lebih luas. Yang dianggap lebih luas itu adalah kepentingan yang didefinisikan oleh pemerintah sebagai kepentingan umum, gitu. Padahal nggak semuanya juga kepentingan yang didefinisikan oleh pemerintah itu betul-betul kepentingan umum, Iya. jangan juga adalah kepentingan elit politik tertentu. Tapi karena dianggap tanah itu punya fungsi sosial dan pemerintah menganggap ada fungsi sosial yang lebih luas yang bisa diberikan oleh tanah itu sehingga orang yang dianggap fungsi khusus ya kayak gitu ya itu harus mengalah gitu karena ada fungsi yang lebih luas dari itu Iya. kemudian dijadikan sebagai basis untuk menjustifikasi eh, penggusuran ya pemaksaan orang untuk menyerahkan tanahnya dengan ganti rugi ataupun bahkan dengan tidak ada ganti rugi gitu. Oke. Jadi kalau kita berbicara soal sejarah dan filosofi dari hukum agraria ini di Indonesia ini tadi saya sedikit apa ya mencari ini sedikit searching ini Bang. Ada program itu reforma agraria yang digadang-gadang sebagai jalan keluar ketimpangan, tapi justru tersendat di tengah jalan. Tapi sementara konflik agraria ini kan terus menyala dari tambang, kemudian perkebunan yang skala besar dan hingga proyek strategis nasional yang menggusur warga tanpa solusi adil dan data rasio gini lahan menunjukkan ketimpangan penguasaan tanah itu semakin parah. Yang pastinya ini menegaskan bahwa janji pemerataan akses tanah bagi rakyat itu masih sangat jauh dari kenyataan. Apa sih sebenarnya kepastian hukum dalam konteks agraria? Apakah ini hanya soal legalitas sertifikat tanah atau juga menyangkut pelindungan hak rakyat ini? Ya,
sebenarnya agenda land reform atau reforma agraria Agraria. itu kan agenda yang eh, sejalan dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan juga Undang-Undang tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian ya Yep. pada tahun 1960. Jadi itu agenda yang sejalan, tidak saja agenda legislasi tapi juga agenda aksi ya, yang didukung oleh Hmm. beberapa organisasi untuk implementasinya. Nah itu sebenarnya. Tetapi setelah reformasi, setelah apa namanya, sejak Orde Baru berkuasa, istilah reforma agraria dan reform itu kan ya dikubur ya sebenarnya ya, Hmm. dianggap tabu, dianggap sebagai agenda Partai Komunis gitu ya. Jadi banyak juga gerakan-gerakan petani kemudian gampang sekali diasosiasikan oleh pemerintahan Orde Baru sebagai ante-ante komunis gitu. Jadi itu yang terjadi pada masa Orde Baru. Tetapi kalau kita lihat perkembangan lebih lanjut pasca Orde Baru pada masa reformasi, pemerintah mulai terbuka jadi tidak lagi terlalu alergi ya seperti pada masa Orde Baru ya dengan istilah reforma agraria itu, dan bahkan perlahan-lahan pemerintah menggunakan terminologi reforma agraria itu dalam satu kebijakan atau program pemerintah seperti yang sekarang Hmm. gitu ya. Yep, yep, yep. Nah, jadi kita lihat ada pergeseran itu, hal yang positif tentu ya. Jadi pemerintah tidak lagi begitu alergi dengan agenda-agenda yang tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan sosial berkaitan dengan penguasaan dan juga pemanfaatan tanah. Tapi memang ya problemnya tidak mudah juga untuk mengimplementasikan, karena juga menurut saya sih memang ada gap juga ya antara pemahaman reforma agraria menurut pemerintah dengan berbagai macam kementerian, beda-beda juga itu. Kementerian ATR dan BPN bisa jadi beda cara dia memaknai reforma agraria dengan Kementerian Pertanian. Yep. Beda pula dengan Kementerian Transmigrasi. Beda lagi nanti dengan aktivis gitu ya. Jadi ada kontestasi kemudian yang timbul dengan makna reforma agraria pada hari ini. Beberapa misalkan di Kementerian ATM menilai reforma agraria itu selain membagikan tanah kepada masyarakat, tapi juga proses ada persoalan menciptakan legalitas tanah. Yep. Jadi kegiatan pendaftaran tanah, menerbitkan sertifikat dianggap sebagai reforma agraria juga. Jadi beda itu sebenarnya, itu bukan, kalau tanahnya sudah tanah mereka, sudah kuasai oleh mereka, kemudian disertifikatkan, ya itu bukan reforma agraria sebenarnya, tapi itu adalah soal melegalisasi kepemilikan, tapi oleh Yep. Kementerian ATR dianggap sebagai reforma Iya, agraria. iya, Itu iya. kan sudah beda pandangan. Beda lagi misalkan dengan Kementerian Pertanian, nanti bicara soal reforma agraria, artinya ini adalah bagaimana mendorong munculnya atau berkembangnya usaha-usaha produksi pangan yang mendukung kemandirian pangan, ya. Beda lagi nanti dengan Kementerian Transmigrasi yang menganggap reforma agraria itu adalah bagaimana mendekatkan orang yang tidak punya tanah dengan tanah. Jadi transmigrasi dianggap sebagai reforma agraria juga. Karena orang yang dipindahkan dari Jawa, terutama yang padat penduduknya, dipindahkan ke Yep. Bengkulu, ke Kalimantan, ke Papua misalkan, yang tanahnya lebih luas, ya itu kan mendekatkan orang dengan tanah juga. Itu dianggap sebagai Hmm. reforma Sama agraria. agraria. Beda lagi nanti dengan aktivis. Nah, Yep. aktivis melihat persoalan reforma agraria itu adalah persoalan penyelesaian konflik. Jadi konflik pertanian pertanahan ataupun dengan kehutanan masuk dalam skema reforma agraria, keinginannya adalah bagaimana tumpang tindih penguasaan tanah itu bisa diselesaikan dan masyarakat mendapatkan legalitas aksesnya terhadap tanah. Jadi reforma agraria pun kontested juga sebenarnya dalam konteks sekarang ini. Jadi eh, ya kita melihat perkembangan seperti itu, tapi bagaimana ke depan ya, ya Hmm. perlu dipikirkan. Kita mau bawa orientasi reforma agraria ini kemana? Itu yang belum begitu terlihat dan belum menyatu juga agenda reforma agraria di kalangan aktivis dengan di kalangan pemerintah juga. Karena izin-izin untuk konsesi besar kan jalannya sih terus kan. Gimana Hmm. mau membuat reforma agraria tapi konsesi-konsesi besar, perkebunan, pertambangan, kehutanan ditambah terus. Jadi itu kan kontrareform sebenarnya. Jadi Yep. kontradiktif. Jadi itu yang masih belum match gitu. Yep. Oke.
Tapi ini ada pertanyaan yang cukup abstrak ini, Bang. Mengapa ketimpangan penguasaan tanah itu masih tinggi meski hukum agraria ini sudah diatur sejak tahun 1960 tuh? Ya, karena Undang-Undang Pokok Agraria itu progresif, tapi kan dikesampingkan. Bisa sampaikan bahwa dia dikesampingkan dengan satu yang paling kuat untuk mengesampingkan dia adalah regulasi di bidang kehutanan. Hmm. Di bidang regulasi di bidang kehutanan, kemudian pada masa Orde Baru kan dibuat Undang-Undang Nomor 5 1967 tentang Undang-Undang Pokok Kehutanan yang dalam praktiknya itu menegasikan banyak hal dari Undang-Undang Pokok Agraria. Sehingga ada sistem dualisme administrasi pertanahan. Meskipun ini sebenarnya warisan kolonial juga, tapi pada konteks Orde Baru itu kemudian di apa reinforce gitu ya, diperkuat gitu. Dualisme itu dan kehutanan punya domainnya sendiri yang hampir 70% dari daratan. Kemudian agraria ya bisanya ngurus sekitar 30% dari daratan Indonesia. Jadi mempersempit ruang kerjanya dan kemudian juga kalau kita lihat dalam perkembangannya dulu kan pada masa Presiden Soekarno ada Kementerian Agraria, pada Hmm. masa Presiden Soeharto kemudian Kementerian Agraria dihapuskan dan dia hanya menjadi Direktorat Jenderal di dalam Kementerian Dalam Negeri, tapi baru kemudian menjelang akhir pemerintahan Presiden Soeharto dihidupkan lagi Menteri Agraria dan sampai sekarang masih ada. Tapi intinya adalah ada upaya juga untuk mengebiri ya prinsip-prinsip undang-undang legislasi yang pro dengan keadilan, kemudian dihimpit dengan undang-undang yang pro dengan akumulasi kekayaan, karena memang pada masa Orde Baru tujuannya kan untuk ciptakan elit elit ekonomi nasional ya, kroni kapitalisme gitu ya. Jadi pengusaha-pengusaha nasional yang mau diperkuat untuk bisa menjadi kekuatan ekonomi nasional. Dan kita lihat sekarang dalam pemerintahan Presiden Prabowo itu balik lagi tuh, balik lagi pola yang sama ya. Setelah reformasi itu memang agak berbeda, sedikit lebih 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 banyak persoalan investasi asing. Tapi sekarang kayaknya beberapa pengusaha nasional kemudian diberikan lagi peluang ke kesempatan ya untuk menciptakan ekonomi kapitalisme seperti pada masa pemerintahan Orde Baru. Jadi meskipun prinsipnya sudah ada di konstitusi sudah ada, undang-undang pokok agraria juga sudah ada, tapi praktiknya justru menegasikan Ya. prinsip-prinsip konstitusi itu terutama kan dikendalikan oleh aktor politik yang dominan saat ini. Oke. Jadi kalau kita sedikit bergeser agak jauh ini, Bang. Kalau kita lihat dalam lembaga Mahkamah Konstitusi itu kan ada banyak putusan-putusan yang apa ya membahas soal agraria ini, Bang. Apakah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait agraria itu memperkuat posisi rakyat atau justru memberikan ruang bagi korporasi? Ya, saya kebetulan nulis meneliti agak Ya. ekstensif ya tentang putusan-putusan MK yang kemudian dibukukan itu judulnya Konstitusionalisme Agraria. Salah satu bab di situ adalah analisis ya tinjauan terhadap putusan-putusan MK yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam. Nah, yang saya bisa simpulkan dari pengalaman di MK ya, satu MK cukup progresif, cukup konstruktif sebenarnya untuk memperkuat prinsip-prinsip konstitusionalisme agraria di Indonesia. Pasal 33 ayat 3 misalkan beberapa putusan MK mencoba untuk mengembangkan itu, memperjelas itu, misalkan dikuasai oleh negara itu apa aja wujudnya, ada 5 kata MK. Satu itu Ya, Bang. kewenangan untuk mengatur, untuk mengurus, buat kebijakan, kemudian pengelolaan, dan terakhir itu pengawasan. Tapi yang tidak kalah penting adalah MK juga menafsirkan sebesar-besar kemakmuran rakyat gitu. Jadi dikuasai oleh negara dalam 5 fungsi tadi itu dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, ya artinya memang ada pemerataan untuk kepentingan rakyat, kemudian juga ada memastikan ada penerimaan manfaat dari penguasa negara untuk rakyat, dan juga soal penghormatan terhadap hak-hak rakyat secara turun-temurun. Jadi MK membantu untuk mengembangkan sebenarnya konstitusi agraria di Indonesia cukup baik, cukup progresif, dan itu kemudian dipakai oleh MK sebagai satu standar untuk menguji sejumlah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan prinsip
pasal 33 itu, contoh misalkan putusan MK soal hutan adat ya, saya mengakui hak oleh masyarakat adat, putusan MK soal SKK Migas yang dibubarkan ya pada zaman ketuanya Pak Mahfud. Ada banyak beberapa putusan yang sebenarnya mencoba untuk mengoreksi legislasi yang dibuat oleh DPR dengan menjadikan pasal 33 sebagai tolak ukurnya. Jadi itu yang kita bisa lihat, meskipun sebenarnya kalau kita mau jujur dalam perspektif perbandingan konstitusi, sebenarnya konstitusi kita dalam konteks agraria itu bukan yang paling progresif sebenarnya. Kita baru sebatas untuk melihat konstitusi itu mengatur hubungan hukum dan beberapa prinsip penting antara hubungan hukum antara negara dengan rakyat, rakyat dengan rakyat terkait dengan penguasaan dan pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Konstitusi beberapa negara itu eksplisit menyebutkan reforma agraria, misalkan konstitusi di Filipina, konstitusi di Brazil, eksplisit menyebutkan reforma agraria di dalam konstitusi. Di kita kan enggak ya, Iya. jadi kita belum ada. Jadi sehingga makna reforma agraria itu tidak bisa kita lihat atau menjadi tafsir kita terhadap konstitusi ya, tapi bukan eksplisit diperintahkan di dalam konstitusi. Tapi paling tidak praktik di MK beberapa tahun ini, 22 tahun kurang lebih MK itu cukup menggait, memandu kita ya untuk tidak keluar dari spirit konstitusi, terutama pasal 33 itu. Jadi itu yang kita bisa lihat dari peranan MK. Oke. Kalau kita lihat itu sebenarnya bagaimana sih Bang peran negara sebagai penguasa menurut konstitusi? Apakah mungkin ke depannya itu bisa berubah menjadi pemilik yang justru menyingkirkan rakyat? Ya, itu yang kecenderungan ke sana kita lihat Ya. di dalam praktik ya. Yang paling sering ya, mungkin di beberapa tempat, misalkan kita lihat ada pelang-pelang yang dipasang gitu, menyebutkan tanah Ya. ini milik eh, Polri, ya. Tanah ini milik TNI, tanah ini milik dinas tertentu gitu ya. Nah itu sebenarnya penyelewengan sebenarnya karena instansi pemerintah seperti itu tidak punya hak milik, gitu, tidak punya hak milik gitu. Tapi itu dipakai, terminologi itu dipakai seakan-akan itu jadi milik dari badan-badan publik tadi itu. Karena instansi pemerintah itu kalau dia mau menggunakan tanah, dia bisa punya hak pakai, ya, pakai bisa ada jangka waktu, bisa tidak ada jangka waktu selama dipergunakan, atau hak pengelolaan dalam konteks nanti dia akan melakukan perencanaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah itu yang bisa jadi juga dia akan eh, bagikan kepada orang lain ya sebagian dari tanah itu apakah jadi hak milik ataupun jadi HGU ataupun HGB di dalam pengelolaan itu. Jadi jadi itu yang kita lihat di dalam praktek. Tambah lagi yang terakhir kemarin itu tadi saya sampaikan ketika Menteri bilang eh, tanah itu milik negara gitu ya. Jadi itu eh, kecenderungan seperti itu yang muncul gitu. Nah, eh, saya kan menjustifikasi apa saja yang mau dilakukan oleh pemerintah terhadap tanah itu boleh dilakukan. Nah, itu beda dengan spirit awal dari pasal 33 dan juga dari Undang-Undang Pokok Agraria. Apalagi kalau kita lihat sekarang kecenderungan itu juga terlihat dari cara pemerintah, terutama lewat Undang-Undang Cipta Kerja ya, Iya. dan juga Undang-Undang IKN yang memungkinkan konsesi itu puluhan tahun, bisa sampai 95 tahun untuk HGU gitu ya. Dan menurut saya itu ide itu regulasi yang gila sebenarnya. Iya. Kenapa nggak gila? Kita merdeka aja baru 80 tahun. Lalu mau memberikan konsesi izin untuk 95 tahun, lebih panjang daripada usia Republik sekarang. Itu kan nggak masuk akal itu. Nggak masuk akal. Nah, tapi itu kalau ketika izin itu panjang itu kan ya sebenarnya udah kayak jadi hak milik sebenarnya ya. Iya. Iya. Apalagi dia bisa juga diagunkan untuk mendapatkan pinjaman ke bank ketika konteksnya itu HGU ataupun HGB. Jadi kecenderungan-kecenderungan ke sana ada, kecenderungan untuk memprivatisasi ya milik-milik publik itu terlihat. Ya, itu kira-kira. Oke.
Mungkin saya ada sedikit cerita. Jadi Akar ini beberapa tahun belakangan ini kan mendampingi salah satu masyarakat adat di Balindepan yang ada di Bengkulu, yang mereka itu sudah puluhan tahun mempertahankan tanah ulayat dari klaim PT Bumi Bina Sejahtera dan PT Darya Dharma Pratama. Namun yang Ya. mereka hadapi itu justru kriminalisasi ini Bang, dan pengabaian hukum adat seperti yang dialami oleh petani yang tergabung dalam P3BS. Itu ada organisasi di Malindeman itu Perkumpulan Petani Pejuang Bumi Sejahtera. Nah, juga kita bergeser sedikit, itu di Rempang, itu ribuan warga itu diguncang dengan rencana relokasi untuk proyek strategis nasional yang digadang-gadang sebagai pusat investasi. Tapi mereka itu mengabaikan sejarah dan akar kehidupan masyarakat. Dan jika kita geser lagi itu di Kalimantan, perluasan perkebunan sawit itu terus menerus menggusur hutan itu dan lahan warga yang ada. Yang pastinya ini kan memicu konflik yang berkepanjangan ini, Bang. Yang seringkali pasti mereka mendapatkan kekerasan atau kriminalisasi itu pasti. Dan dari tiga kisah ini, Bang, yang berbeda di lokasi, tapi ini di Indonesia, tapi punya apa ya? Salah satu benang merah yang sama. Ada janji konstitusi untuk sebesar-besarnya Ya. kemakmuran rakyat tadi, tapi Hmm. seringkali itu kan apa ya? Terhenti di atas kertas. Tapi kalau Ya. kita lihat yang terjadi di lapangan, rakyat itu justru menjadi pihak yang bisa kita katakan disingkirkan. Bisa Ya. diceritakan nggak Bang satu atau dua kasus konflik agraria yang apa ya mencerminkan jurang antara janji konstitusi dan kenyataan tuh Bang. Ya, sering juga kadang ketika ke daerah ya, Hmm. ketika ke lapangan muncul ungkapan dari masyarakat ya, yang menghadapi konflik seperti yang diilustrasikan tadi. Ungkapannya begini, mereka bilang dulu waktu zaman nenek moyang mereka Ya, ini tanah kami katanya. Tapi kenapa setelah kita merdeka ini bukan lagi tanah kami gitu. Jadi itu ungkapan yang seringkali muncul itu. Justru mereka kehilangan tanah ketika kita sudah merdeka gitu. Itu kan ironis itu. Pada zaman kolonialisme Belanda itu mereka bebas saja menggunakan tanah. Tapi kenapa ketika sudah merdeka mereka baru merasakan terjajah? Nah itu eh, problem yang banyak dialami itu menunjukkan cara-cara kolonial untuk menguasai tanah, membangun koloni itu masih terus dipraktekkan. Klaimnya ini untuk kepentingan umum. Kalau dulu misalkan soal asas domain verklaring ya yang dipakai oleh penguasa kolonial. Sekarang kepentingan umum atau proyek strategis nasional sebagai jargon yang dipakai untuk menjustifikasi pengambil alihan tanah gitu. Masyarakat yang terjadi di Rempang banyak juga yang kemudian dikriminalisasi, di penjara. Ini kan menunjukkan bahwa praktik-praktik kolonial itu terjadi. Jadi kalau kita lihat kolonialisme kemudian itu bukan lagi hanya soal warna kulit, apakah itu kita dikuasai oleh orang asing atau tidak. Kolonialisme itu lebih kepada persoalan praktik sebenarnya. Jadi bisa jadi itu tidak lagi dilakukan oleh orang asing, oleh orang sendiri, tetapi cara-caranya itu yang kolonial. Di kolonialisme itu paham sebenarnya untuk bagaimana menguasai tanah dan orang, ya, dan membangun koloni bukan untuk kepentingan orang yang ada di situ, tapi untuk kepentingan orang yang ada di tempat asalnya. Kalau kita lihat di konstitusi kita ini Bang Yance, bagaimana sih Bang penerapan pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat. Tapi Ya, bagaimana realita itu? ya, kalau kita lihat dari sisi eh, konstitusi, ada jaminan konstitusi ya untuk hak rakyat. Pasal 33 pun sebenarnya penguasaan negara itu pun dibatasi. Jadi nggak absolut sebenarnya, dibatasi dengan upaya untuk menciptakan pemerataan, pemanfaatan, terus besar-besar kemakmuran rakyat, termasuk juga penghormatan terhadap hak-hak rakyat dan masyarakat yang dimiliki secara turun-temurun dalam konteks ini termasuk juga hak-hak masyarakat adat sebenarnya. Di dalam putusan MK pun juga ada beberapa putusan MK yang sifatnya itu lebih protektif terhadap masyarakat. Misalkan putusan MK 95 2015
yang mana MK adalah pengujian Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang P3H ya, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. MK menyebutkan harus ada pengecualian penerapan ketentuan pidana kehutanan terhadap orang yang sudah tinggal secara turun-temurun di situ, lalu mereka menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan, dan mereka menggunakan hasil hutan itu bukan untuk kebutuhan komersial. Jadi mereka nggak boleh dipidana tuh. Jadi ada pengecualian itu yang dibuat oleh MK. Yang lain dalam pengujian Undang-Undang Perkebunan, putusan MK nomor 55. Pengujian Undang-Undang Perkebunan itu MK menyebutkan bahwa kalau misalkan yang terjadi itu adalah konflik antara masyarakat dengan usaha perkebunan, maka tidak boleh orang itu dikriminalisasi. Jadi itu bagus itu. MK menilai bahwa kalau itu sebenarnya intinya ada persoalan konflik tentang siapa yang memiliki tanah ini, dan MK juga menyebutkan kebanyakan konflik perkebunan itu juga ada warisan dari masa Belanda, maka yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah konfliknya. Jadi nggak boleh dipakai ketentuan pidana. Nah ini contoh konkret ketika kasus Sorbatua Sialagan di Sumatera Utara, eh, yang masyarakat adat, dia ketua adat dari Mbak Sialagan, yang konflik dengan PT Tobapa Besari. Jadi kalau dirunut, mereka orang Batak itu kan tahu mereka sudah tinggal berapa generasi di satu tempat, karena sistem marga yang mereka pakai melekat ke nama dan generasi ke generasi. Jadi kira-kira estimasinya kurang lebih mereka sudah ada di situ 300 tahun Iya. di lokasi itu. Lalu ya jauh sebelum Indonesia merdeka. Indonesia merdeka tahun 80-an, pemerintah memberikan konsesi kepada PT Inti Indo Rayon yang sekarang namanya PT Toba Pap Lestari. Membantu ini dengan wilayah masyarakat. Sekarang pun masyarakatnya sedang dalam proses untuk pengajuan hutan adat dan itu sudah terrecord proses itu di Kementerian Kehutanan. Tapi kemudian karena tumpang tindih, perusahaan kemudian menganggap masyarakat menduduki kawasan hutan tanpa izin. Laporkanlah ke polisi, Pak Sorbatua ditangkap, lalu dibawa ke Pengadilan Negeri Simalungun. Proses persidangan, saya diminta sebagai ahli eh, oleh pihak Pak Sorbatua Sialagan. Dan saya sampaikan beberapa pertimbangan dalam putusan MK yang tadi saya sampaikan. Kalau itu kasusnya adalah kasus konflik terkait dengan kepemilikan tanah, maka tidak boleh ketentuan pidana diterapkan. Dia harus diselesaikan dulu secara perdata dan juga secara administrasi. Karena komunitasnya sedang mengajukan pengakuan hutan adat itu kan soal administrasi itu. Nah, itu harus diselesaikan dulu, baru pidana bisa diterapkan. Yang kedua, saya sampaikan, ya ada pengecualian berdasarkan putusan MK 95, kalau masyarakat sudah tinggal di situ, menggantungkan hidupnya dari situ, mereka harus dikecualikan sebagai tindak pidana. Nah, ketika itu di pengadilan negeri, kemudian dari 3 orang hakim, 2 orang hakim menilai Sorbatua itu bersalah, 1 orang hakim dissenting opinion. Dan kebetulan yang dissenting itu banyak mengakomodasi keterangan ahli yang saya sampaikan tadi. Nah, lalu di tahapan banding, berbalik. Di tahapan banding, hakim di tingkat banding menyebutkan bahwa Sorbatua itu lepas. Nah, bukan bebas ya. Kalau bebas itu beda dengan lepas dalam konteks hukum. Kalau bebas itu dia tidak terbukti melakukan tindak pidana, sedangkan lepas itu tindakan yang dia lakukan itu bukan tindak pidana, gitu. Nah, hakim memutuskan di tingkat banding dia lepas. Jadi tindakan Sorbatua tinggal di situ, memanfaatkan tanah di situ itu bukan tindak pidana. Itu putusan dari pengadilan di tingkat banding. Lalu di Mahkamah Agung kemudian diputuskan, Mahkamah Agung memperkuat putusan di tingkat banding. Akhirnya Sorbatua lepas, gitu. Tapi itu kan satu kasus ya, yang kita bisa lihat sebagai satu kasus yang berhasil masyarakat untuk melindungi haknya menggunakan berbagai macam instrumen hukum untuk perlindungan hak mereka dan berhasil. Tapi tidak semua kasus kriminalisasi itu berujung dengan cerita seperti Pak Sorbatua. Banyak juga yang kemudian dipidana, apalagi macam-macam cara dari apa namanya perusahaan ataupun pemerintah untuk mengkriminalisasi masyarakat.
Nah, kadang juga diprovokasi ya. Masyarakatnya diprovokasi, kemudian masyarakatnya melakukan kekerasan. Yang dipersoalkan bukan lagi persoalan konflik tanahnya, tapi ada soal kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi itu kan cara untuk taktik ya yang dipakai untuk melemahkan gerakan masyarakat. Nah itu, jadi singkatnya sebenarnya memang praktik untuk melemahkan masyarakat itu kuat dilakukan, tapi dalam beberapa kasus sebenarnya ada keberhasilan-keberhasilan kecil yang sebenarnya perlu direplikasi ya, untuk menjadi sarana untuk perlindungan hak masyarakat ke depan. Gitu, Bu. Oke. Tapi Bang, kalau kita lihat ini kan, sebenarnya apa sih Bang yang salah dari implementasi UU PA dalam dan peraturan turunnya itu sehingga banyak sekali yang apa dapat kita katakan kebijakan-kebijakan itu pro terhadap investasi yang pastinya menyingkirkan kepentingan rakyat. Itu di mana kesalahan dalam implementasinya itu? Ya, saya pikir itu normanya tetap ya, tetap ada di situ. Tapi memang pelaksanaannya dan juga pelaksananya tidak tidak punya orientasi ya, punya cara yang berbeda. Misalkan soal pembangunan ekonomi, kita mau bersandar pada apa ini? Kalau kita lihat pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 itu ekonomi kerakyatan. Dasar untuk pembangunan ekonomi kita itu seperti sebagaimana disampaikan oleh Hatta adalah lewat koperasi. Nah, koperasi itu tuh yang dibayangkan adalah koperasi produksi, koperasi industri, itu yang dipelajari oleh Hatta ya ketika dia di Eropa, dia datang ke Jerman, ke beberapa tempat di Swedia untuk belajar tentang bagaimana koperasi itu dikelola. Tapi kalau sekarang di Indonesia bicara koperasi itu pasti orang bicara soal simpan pinjam gitu. Iya. Kalau Anda masuk koperasi, berarti Anda mau minjam uang gitu kan. Jadi itu, jadi eh, begitu. Jadi koperasi di kita nggak begitu berkembang. Jadi dibandingkan dengan koperasi di luar. Kalau kita lihat pengalaman di luar, saya ingat waktu saya kuliah di Spanyol itu banyak sekali itu. Karena kebetulan saya kuliah di Spanyol bagian utara, daerah Basque. Itu daerah yang resisten dengan Madrid ya. Jadi spirit anti Madridnya kuat gitu ya. Dan mereka memang mengembangkan usahanya lewat koperasi gitu. Jadi minimarket misalkan yang terbesar di situ Eroski namanya itu dimiliki oleh koperasi gitu. Eh, eh, Lalu apa namanya ada juga koperasi Mondragon namanya itu dekat dengan kampus saya waktu di Spanyol itu koperasi yang paling besar untuk koperasi apa namanya koperasi manufacture bikin baut, bikin meja, bikin itu besar sekali dan itu bisa dilakukan. Jadi orang mau masuk di situ pun juga harus bawa modal gitu. Jadi beda dengan koperasi di kita, orang masuk koperasi berarti mau minjam gitu. Kalau di situ harus orang bawa modal untuk berkontribusi di dalam koperasi itu dan bekerja di situ. Dan itu bisa menciptakan membuat kesejahteraan untuk mereka dalam jangka panjang sampai ke generasi mereka berikutnya. Nah, itu sebenarnya ide pasal 33 itu, ayat 1 terutama ya, didukung dengan ayat 2 dan ayat 3. Nah, tapi kalau di praktiknya kita pemerintah pikirannya investasi. Tidak saja pemerintah pusat, pemerintah daerah juga pikirannya sama. Investasi, investasi, investasi. Lalu kemudian diadakanlah perusahaan, ya, perusahaan diberikan konsesi, diberikan HGU, perkebunan, terutama di banyak tempat di Sumatera, saya pikir juga di Bengkulu, perkebunan kelapa sawit, kasih lahan yang sangat besar, dikasih HGU, kemudian perusahaan itu dengan HGU itu dia cari modal, diagunkan itu untuk dapat pinjaman. Sebenarnya kebanyakan perusahaan-perusahaan itu nggak punya modal sebenarnya. Oleh karena itu dia butuh tanah. Dia butuh tanah, kemudian tanahnya di HGU-kan, dari HGU itu mereka dapat modal. Kadang juga modal itu tidak dipakai untuk usaha yang ada di situ. Kadang dipakai diputar untuk usaha yang lain. Jadi sebenarnya eh, ya nggak apa namanya, nggak pas juga, nggak tepat juga menurut saya ya. Tapi karena memang watak pemerintahan kita itu pencari rente, rent seeking ya, yang sebenarnya itu adalah watak kolonial ya. Watak kolonial begitu tuh.
dikasih konsesi-konsesi ke perusahaan karena bisa narik pajak. Pajak itu apakah itu pajak dalam pengertian yang legal maupun yang ilegal. Yang legal masuk ke kas negara, kas pemerintah, yang ilegal masuk ke kas pribadi, korupsi gitu ya. Jadi itu sebenarnya yang dicari dalam pembangunan ekonomi kita gitu. Jadi dia memang predatoris, merusak ini, dan alamnya rusak ya. eh, Masyarakat di situ juga mengalami kerugian. Padahal kalau kita mau jujur, karena jarang dihitung aja. Misalkan, contoh misalkan di Rempang ya, dalam lahan yang sangat luas itu nanti akan ada investasi akan datang. Berapa miliar sih investasi itu? Anggaplah misalkan 30 miliar misalkan, atau 300 miliar pun misalnya. Tapi coba hitung ekonomi masyarakat di situ, aktivitas ekonomi masyarakat di situ dalam 10-15 tahun ini. Saya yakin itu aktivitas ekonominya akan lebih dari nilai investasi itu. Artinya apa? Perputaran uang pun juga akan bekerja ketika ekonomi masyarakat ditumbuhkan gitu. Tanpa harus investasi masuk di situ. Ekonomi masyarakat akan bertumbuh juga. Kalau dihitung, bisa jadi siklus ekonomi yang ada di situ jauh lebih besar daripada investasi masuk gitu. Jadi karena sistem akuntansi kita aja yang nggak menghitung itu. Nah, kontribusi masyarakat nggak dihitung. Nilai ekonomi, aktivitas ekonomi masyarakat nggak dihitung valuasi ekonominya. Yang dihitung adalah nilai investasi yang masuk dan lapangan kerja yang dibuka. Padahal kalau kita mau jujur, lapangan pekerjaan dalam sistem ekonomi kapitalis itu bukan tujuan. Nggak ada itu tujuan kapitalis buka lapangan kerja, nggak ada itu. Yang ada adalah kapitalisme itu butuh pekerja agar dia bisa melakukan akumulasi kapital. Jadi pekerja itu menciptakan lapangan kerja itu bukan tujuannya, tapi itu adalah alat, sarana untuk akumulasi kapital. Jadi itu konteksnya dalam hal ini. Jadi balik lagi ya, tergantung sekarang ini memang orientasi pemerintah yang berkuasa memang masih seperti pola kolonial ya. Yang tadi saya sampaikan green seeking itu yang dikejar gitu. Eh, Tidak menciptakan alternatif ekonomi lain, seakan-akan ekonomi itu adalah soal investasi saja. Padahal investasi itu destruktif. Kalau misalkan perusahaan tadi ya saya sampaikan kenapa konteksnya perusahaan itu sebenarnya nggak punya modal. Kalau perusahaan itu punya modal besar, dia nggak perlu tanah loh. Dia nggak perlu tanah, nggak perlu punya HGU atas tanah itu. Ya udah sawit masyarakat aja. Dia bikin aja pabriknya, nanti masyarakat pasok Hmm. ke dia, cukup itu. Kalau dia punya modal untuk itu. Tapi seringkali adalah perusahaan-perusahaan itu tidak punya modal dan dia membutuhkan HGU. Dan membutuhkan HGU sekarang itu juga mau diperpanjang dari awal untuk memastikan investasi mereka dalam jangka panjang. Jadi dalam konteks itu sebenarnya legalisasi pemberian hak itu persoalan distribusi. Pemerintah mau distribusi hak itu ke masyarakat atau distribusi hak itu ke investor. Hmm. Dan sampai hari ini, kecenderungan yang paling kuat adalah pemerintah mendistribusikan hak itu kepada investor atau Investor. investasi daripada memberikan kepada rakyat. Kalau memberikan kepada rakyat lewat program land reform, masyarakatnya diberdayakan, itu akan menjadi aset untuk mereka. Saya pikir itu akan menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Hmm. Yap, oke Bang. Mungkin jika kita lihat sekarang kan momentum politik pasca pemilu itu membuka celah baru untuk meninjau ulang arah kebijakan agraria. Apalagi dengan adanya revisi undang-undang yang tengah bergulir, kemudian situasi ini kan pasti bisa menjadi titik awal membangun koalisi rakyat yang lebih solid. Kemudian menghubungkan gerakan petani, menghubungkan gerakan masyarakat adat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk menekan lahirnya kebijakan yang benar-benar menempatkan tanah sebagai sumber kehidupan bersama, bukan sekedar komoditas bagi segelintir pihak. Bagaimana sih Bang seharusnya prinsip konstitusi ditafsirkan agar hukum agraria itu benar-benar pro terhadap rakyat? Ya, kalau kita lihat memang ada beberapa proses legislasi yang tengah berlangsung. RUU masyarakat adat sebenarnya Ya, salah betul. satunya ya itu kan memang diusulkan oleh organisasi masyarakat adat dan masyarakat adat, tapi progresnya kan nggak ada progres di sini, regres justru ya, so, pelan sekali. Eh, dan itu sudah 14 tahun lebih ya. Tapi sementara itu ada legislasi-legislasi destruktif lain
cepat sekali prosesnya. Perubahan undang-undang minerba cepat sekali. Sekarang sedang dibahas revisi undang-undang kehutanan. Dan juga kalau kita lihat inisiasi awal ini kan juga bukan dari masyarakat, Iya, dari DPR. Bisa jadi ada kepentingan tertentu di balik itu ya. Nah, ya terlepas dari persoalan itu sebenarnya ini juga bisa jadi momentum untuk organisasi masyarakat, NGO, kemudian akademisi juga untuk melihat bagaimana memanfaatkan peluang ini sebagai sarana bukan saja investasi mungkin yang akan ada di balik itu, tapi juga bagaimana hak-hak rakyat yang selama ini diadvokasikan itu bisa dimasukkan di situ. Jadi itu tantangannya, tapi ya kalau kita lihat proses legislasi kita seringkali kan ugal-ugalan juga prosesnya ya. Meskipun MK sudah bilang ada meaningful participation, tapi dalam praktiknya yang terjadi adalah meaningless participation. Jadi bukan meaningful, meaningless. Jadi nggak berarti partisipasi kita. Jadi ini yang perlu juga terus disuarakan, diagendakan. Dan apakah kemudian adanya perubahan politik pasca pemilu itu akan membuat perubahan yang signifikan? Saya pesimis. Saya nggak merasa itu akan ada perubahan dalam corak legislasi di pemerintah dan DPR eh, untuk ya dibandingkan dengan kalau kita bandingkan dengan periode sebelumnya ini kan kelanjutan ya. iya. Jadi masalahnya juga dilanjutkan juga sampai sekarang. Itu. Oke, sebenarnya Bang sejauh apa sih Bang peran gerakan rakyat, gerakan masyarakat adat dan advokat dalam mendorong perubahan itu Bang? Ya tentu kalau kita lihat gerakan rakyat, gerakan petani, gerakan masyarakat adat, buruh ya itu kan berbasis pada satu kepentingan material yang konkret ya. Ini soal melanjutkan kehidupan. Pada satu sisi elitnya itu semakin terkonsolidasi, tapi sisi lain gerakan rakyatnya semakin terfragmentasi. Nah, itu tantangannya. Nah, sehingga yang terjadi sekarang ya letupan-letupan perlawanan muncul dalam lokalitas-lokalitas tertentu, tapi dia tidak terhubung menjadi satu gerakan sosial dan ciptakan politik alternatif, ya, apalagi sampai ke partai politik alternatif. Nah, dalam kondisi seperti ini memang nggak punya bargaining politik yang kuat. Organisasi tani, buruh, masyarakat adat nggak punya bargaining politik yang kuat. Lalu masyarakat adat nggak jadi-jadi ya, salah satu faktornya adalah nggak punya bargaining politik yang kuat. Nggak ada partai di DPR Hmm. yang eh, betul-betul mati-matian untuk RUU ini. Gitu. Dan nggak punya kekuatan pemaksa juga. Ini harus dijadikan. Gitu. Nah, itu kondisinya. Nah, tetapi meskipun demikian, saya pikir yang ada hari ini adalah orang bisa ngedumel, orang bisa eh, menyampaikan kekecewaannya, menyampaikan kritiknya dalam berbagai macam cara ya. Bisa dengan gerakan massa yang besar seperti yang terjadi di Pati, ataupun Oh dengan iya, mengibarkan bendera One Piece One gitu ya. Piece. Itu kan refleksi dari keresahan. Keresahan itu penting sebagai satu upaya untuk menciptakan kesadaran untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah yang menyimpang. Hanya saja memang kita belum punya benderanya, kita belum punya wadahnya. Dan kalau kita lihat, ya keresahan-keresahan itu, membutuhkan wadah, gitu, membutuhkan bendera eh, yang sampai hari ini belum ada. Nah, beberapa waktu lalu sebenarnya dalam konteks yang saling berhimpitan, eh, gerakan apa namanya, gerakan Islam, ya anggaplah sebagai Islam radikal ya, itu sebenarnya mencoba juga untuk menyerap keresahan-keresahan ini ya, untuk menjadikan mereka sebagai forum atau arena, sebagai artikulasi dari keresahan-keresahan publik terhadap pemerintahan. Tapi itu kan sudah di pressure oleh pemerintah. Sekarang kita nggak punya alternatif lain. Itu pun gerakan Islam juga nggak begitu efisien ya, meskipun dia berupaya, tapi nggak punya. Sekarang kita nggak punya lagi, dan itu kita butuhkan sebenarnya keleluasaan untuk itu, gerakan-gerakan progresif untuk bisa tampil. Tapi memang sepanjang pasca Orde Baru, kekuatan progresif itu selalu
mengalami represi, dan yang paling sering adalah muncul sedikit aja sudah diklaim sebagai komunis gitu. Nah itu kemudian menjadi faktor yang apa namanya membuat gerakan-gerakan progresif kemudian mudah layu ya dengan itu. Jadi selama tap MPR larangan itu masih dipertahankan, kebebasan ideologis di Indonesia menjadi semakin terbatas sehingga alternatif-alternatif untuk membuat wadah untuk menampung keresahan-keresahan rakyat kemudian juga tidak leluasa. Kalau kita bandingkan di negara-negara lain, ya meskipun beberapa partai kiri nggak begitu dominan dalam pemerintahan, tapi paling tidak mereka masih bisa menjadi tempat untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok petani, buruh, masyarakat adat. Dan kita nggak ada tuh. Partai di kita itu kan partai nasionalis mau jadi religius, religius pun mau jadi nasionalis dua-dua. Jadi kan nggak ada distinktif ideologi di antara mereka. Apalagi ketika bicara konteks ekonomi, nggak ada lagi tuh soal ideologi. Pasti satu suara itu. Kalau masih bicara soal agama, masih agak ada lah friksi-friksinya dikit itu. Nah, tapi kalau udah bicara soal ekonomi, ideologinya satu itu. Semua itu. Nah, itu yang kita hadapi sekarang. Oke, ini pertanyaan terakhir ini Bang Yance. Sebenarnya seberapa penting sih Bang integrasi antara reforma agraria, kemudian perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia? Ya, ketiga-tiganya eh, punya apa namanya, punya rute, punya logika kerjanya masing-masing ya, Hmm. punya dasar hukumnya masing-masing juga, baik di level internasional maupun di tingkat nasional. Dia juga menjadi diskurs yang bisa mengkonsolidasikan masyarakat ya di dalam agenda reforma agraria, dalam agenda lingkungan, dalam agenda HAM, dan dia juga bisa menjadi alat untuk pressure dan kontrol pada pemerintah. Kalau kita lihat dulu misalkan gerakan-gerakan lingkungan di Indonesia itu muncul dan berkembang pada tahun 90-an, selain memang pada tingkat internasional sedang berkembang pada waktu itu, tapi di Indonesia justru berkembang sebagai sarana untuk kritik terhadap proyek-proyek pemerintah. Jadi agenda lingkungan tampil sebagai sarana untuk kontrol terhadap jalannya pemerintah. HAM juga begitu, reforma agraria juga begitu. Jadi tiga ini sebenarnya bisa menjadi alternatif ya yang dikembangkan, tapi memang perlu bersinergi satu sama lain. Termasuk misalkan yang juga cukup kuat di awal-awal reformasi kan agenda anti korupsi ya. Agenda anti korupsi itu juga sebuah agenda gerakan yang cukup kuat di awal-awal, tapi sekarang semakin menipis ya. Nah, alternatif orang untuk bicara soal reforma agraria dan masyarakat adat dan lingkungan dan hak asasi manusia mestinya ini saling berkoalisi satu sama lain menjadi satu gerakan alternatif ya. Pun kalau tidak berujung kepada alternatif partai politik, dia bisa berujung pada alternatif dari alternatif jadi politik alternatif ya, bukan partai politik alternatif tapi menjadi alternatif dari partai politik. Nah, kira-kira begitu ketika bisa berkembang dan sinergi satu sama lain. Tapi memang sayang sekali kita nggak melihat ada momen-momen di mana konsolidasi itu dilakukan, yang ada adalah reaksi-reaksi terhadap kebijakan-kebijakan yang sektoral ya, jadi masih terfragmentasi. Ada untung, ada ruginya, dan beberapa kesempatan saya juga sampaikan kalau dia berkoalisi dalam satu, dia akan kuat, tapi akan lebih mudah dia di pressure. Tapi ketika dia menyebar, dia akan tidak kuat, tetapi dia lebih mengakar dalam diri orang dan dia akan lebih sulit untuk dikendalikan oleh pemerintah. Tapi memang keresahan-keresahan itu nanti membutuhkan momentum untuk dia tampil secara bersama-sama sehingga bisa menjadi sesuatu kekuatan yang besar uh, untuk melakukan perubahan seperti reformasi ya. Yep. Tapi ya jangan berhenti di situ aja, harus ada juga kekuatan dari apa namanya elit yang akan melakukan suatu proyeksi ke depan dalam menentukan arah
perkembangan bangsa ke depan. Gitu, Bung. Oke. Oke, teman-teman akar dari obrolan kita hari ini semakin jelas bahwasannya konstitusi hanya akan menjadi janji kosong jika tidak dijalankan dengan keberpihakan pada rakyat. Kepastian hukum tak boleh berhenti pada investor, sementara ketimpangan terus melebar di desa-desa, di tanah adat, dan di wilayah-wilayah yang menjadi sumber hidup jutaan orang. Momentum politik pasca pemilu dan revisi undang-undang yang tengah berjalan harus kita gunakan untuk mendorong perubahan arah kebijakan agrarian melalui membangun koalisi rakyat, menghubungkan gerakan petani, masyarakat adat, akademisi, dan organisasi sipil yang tujuannya agar tanah benar-benar dikelola untuk kemakmuran bersama. Terima kasih banyak untuk Bang Yance Arizona atas pandangan yang sangat-sangat tajam ini, Bang. Terima kasih, Ya, dan teman-teman. untuk teman-teman akar yang ingin mendengar dan ingatlah bahwasannya tanah adalah kehidupan, hukum adalah alat perjuangan, dan perlawanan adalah jalan menuju keadilan. Saya Berikat Anumtiko, sampai jumpa di episode podcast berikutnya, serial dari podcast Tanah, Hukum, dan Perlawanan.